Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afika Alivia dari Pendidikan Kimia UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai reaksi pada senyawa hidrokarbon. Reaksi pada senyawa hidrokarbon ada 4 jenis. Yang pertama, reaksi adisi. Yang kedua, reaksi eliminasi. Yang ketiga, reaksi substitusi. Dan yang terakhir, ada reaksi pembakaran. Oke, yang pertama, kita akan bahas mengenai reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi penambahan suatu atom ke dalam ikatan rangkap sehingga menyebabkan berkurangnya ikatan rangkap. Nah, reaksi adisi ini ada 2 jenis, yaitu adisi simetris dan adisi asimetris. Yang pertama kita bahas adalah reaksi adisi simetris. Reaksi adisi simetris merupakan reaksi adisi di mana ikatan rangkapnya terletak di antara atom karbon yang mana atom karbon tersebut mengikat substituen yang sama. Nah, contohnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Nah, ketika ada reaksi seperti ini, kita harus ketahui terlebih dahulu, ini reaksi adisi atau bukan. Nah, tadi kan kita sudah belajar, reaksi adisi itu merupakan reaksi penambahan suatu atom sehingga menyebabkan berkurangnya ikatan rangkap. Nah, kita lihat pada reaksi ini, ada ikatan rangkap atau tidak? Ada, di sebelah kiri ya. Nah, ini ada ikatan rangkap 2 ya, ikatan rangkap 2. Nah, setelah itu kita lihat sebelah kanan setelah reaksi ini. Nah, apakah masih ada ikatan rangkap? Tidak ada, adanya ikatan tunggal. Nah, berarti terjadi pengurangan ikatan dari ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Ikatannya berkurang dari yang tadinya rangkap menjadi tunggal. Nah, oleh karena itu reaksi ini disebut reaksi adisi. Nah, karena kita sudah tahu reaksi ini merupakan reaksi adisi, kita perlu tentukan lagi ini adisi simetris atau adisi asimetris. Nah, kita lihat pada ikatan rangkapnya. Di sini sebelah kanan ikatan rangkap ada CH, di sebelah kiri juga ada CH. Berarti sama-sama mengikat substituen yang sama, yaitu CH. Oleh karena itu, reaksi ini masuk pada reaksi adisi simetris. Lalu bagaimana prosesnya? Kok bisa ikatan rangkapnya berkurang? Nah, kita lihat pada gambar selanjutnya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, kita jabarkan terlebih dahulu agar lebih mudah. Di mana yang di atas ini ada CH3, kemudian kita tuliskan menjadi C seperti ini, kemudian hanya ada 3H yang atas, samping, kemudian bawah. Lalu dia mengikat CH. Kita tulis C1 hanya 1 di atas gitu. Kemudian ada ikatan rangkap, kemudian ada CH lagi, kita tulis C1 hanya 1 di atas, dan begitu pun seterusnya. Nah, kalau sudah, kita bisa memulai untuk memperjelas reaksi ini. Teman-teman dapat melihat bahwa H pada atom Cl dia mengalami perpindahan ke atom karbon pada ikatan rangkap yang sebelah kiri. Kemudian si Cl juga berpindah kemana? Ke atom karbon pada ikatan rangkap yang di sebelah kanan. Maka itu berarti pada ikatan rangkap ini dia mengalami penambahan atom. Atom apa? Atom H dan atom Cl. Sehingga bisa dilihat pada gambar bahwa C mengikat H dan C yang satunya lagi dia mengikat Cl gitu. Karena tangan si C ini
sudah digunakan untuk mengikat atom H dan atom Cl, jadi ikatan rangkapnya perlu dikurangi karena tidak mungkin tangan si atom C itu lebih dari 4 sehingga ikatannya berkurang. Maka reaksi ini disebut reaksi adisi simetris. Berikutnya kita akan bahas mengenai reaksi adisi asimetris. Reaksi adisi asimetris merupakan reaksi adisi yang ikatan rangkapnya terletak di antara atom karbon yang mana atom karbon tersebut mengikat substituen yang berbeda. Nah, untuk contohnya, teman-teman bisa lihat pada slide ini. Nah, di situ ada suatu reaksi. Ketika ada suatu reaksi seperti ini, kita harus tahu terlebih dahulu ini reaksi adisi atau bukan. Nah, reaksi adisi itu kan reaksi penambahan suatu atom sehingga menyebabkan berkurangnya suatu ikatan. Nah, kita lihat di sini. Di sebelah kanan, sebelah kiri tanda panah itu kan ada ikatan rangkap 2. Nah, sedangkan di sebelah kanan tanda panah itu tidak ada ikatan rangkap, adanya ikatan tunggal. Dari ikatan rangkap 2 berkurang menjadi ikatan tunggal. Oleh karenanya ini disebut reaksi adisi. Nah, karena kita sudah tahu ini reaksi adisi, selanjutnya kita identifikasi ini adisi asimetris atau adisi simetris. Nah, untuk itu kita lihat pada ikatan rangkapnya. Nah, di sini di ikatan rangkap ini pada sebelah kanan ikatan rangkap mengikat CH2, sebelah kiri mengikat CH. Itu artinya substituen yang diikat itu berbeda, yaitu CH2 dan CH. Oleh karenanya ini disebut reaksi adisi asimetris. Nah, lalu bagaimana kok bisa terjadi pengurangan ikatan dari ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal? Nah, untuk lebih mudahnya kita jabarkan terlebih dahulu. Bisa teman-teman lihat pada slide. Pada reaksi yang sebelah atas itu kan masih ditulis biasa CH3 mengikat CH2. Nah, kita bisa jabarkan seperti yang di bawah. Kita tulis C-nya 1 hanya 3 di atas, di samping, dan di bawah. Kemudian mengikat CH2 di atas dan di bawah. Kemudian mengikat CH. C-nya 1 hanya 1 di atas boleh, di bawah boleh, tetapi ini saya tuliskan di atas. Kemudian ada ikatan rangkap 2, kita tuliskan ikatan rangkap 2. Kemudian ada CH2, C-nya 1 hanya 2, hanya di atas dan di bawah, dan seterusnya bisa teman-teman tuliskan. Lalu teman-teman bisa melihat bahwa H pada HCl itu berpindah ke CH2, berpindah pada ikatan rangkap yang mengikat CH2. Nah, kemudian si Cl dari HCl, si Cl-nya itu berpindah ke ikatan rangkap pada CH. Nah, jadi pada ikatan rangkap ini dia ketambahan atom. Atom apa? Atom H dan atom Cl. Jadi C ini pada ikatan rangkap dia harus mengikat lagi, mengikat atom H dan atom Cl. Jadi tidak mungkin tangannya si atom C itu ada lebih dari 4. Jadi ikatannya harus dikurangi sehingga terjadilah pengurangan ikatan. Maka reaksi ini disebut reaksi adisi. Karena dia tadi mengikat substituen yang berbeda, reaksi ini disebut reaksi adisi asimetris. Berikutnya ada reaksi eliminasi.
Reaksi eliminasi terjadi ketika suatu atom hilang atau lepas pada suatu senyawa sehingga menyebabkan penambahan ikatan. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman lihat pada slide. Di situ ada CH3, kemudian menjadi CH2, ikatan rangkap 2, CH2 plus H2. Nah, untuk mudahnya kita tinggal melihat saja bahwa sebelumnya CH3 mengikat CH3 itu ikatannya tunggal. Nah, lalu berubah menjadi CH2 ikatan rangkap 2 CH2. Nah, dari ikatan tunggal ke ikatan rangkap 2 itu kan berarti mengalami penambahan ikatan. Nah, sehingga reaksi ini disebut reaksi eliminasi. Nah, bagaimana kok bisa ikatannya bertambah dari tunggal menjadi ikatan rangkap 2? Nah, kita jabarkan terlebih dahulu agar lebih mudah. Di sini tulis CH3 mengikat CH3. Kita tinggal tulis saja. C-nya 1 hanya 3 atas, samping kiri, bawah. Kemudian mengikat C, H3 lagi hanya atas, samping kanan, kemudian di bawah. Nah, kita juga bisa menuliskan CH2, C-nya 1 hanya 2 di atas dan di bawah. Kemudian ikatan rangkap 2, kemudian CH2 lagi, dan begitu seterusnya ya. Nah, perhatikan H pada CH3 yang paling ujung sebelah kiri itu dia lepas, kemudian membentuk H sendiri di sebelah kanan. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian H pada CH3 itu juga dia membentuk H sendiri, sehingga hanya ini berikatan dengan H dari CH3 yang awal, yang lepas tadi, sehingga menjadi H2. Nah, karena atom H sudah lepas ya, 2 atom H sudah lepas, maka tidak mungkin menuliskan ikatannya tetap tunggal, karena kalau tunggal jumlah tangan dari C itu tidak akan 4, kurang dari 4, tangannya hanya akan 3. Nah, oleh karena itu harus ditambah 1 tangan supaya C-nya ini tangannya 4. Nah, sehingga kita harus menambah 1 tangan pada C. Jadi C yang mengikat C ini dia ada ikatan rangkap 2. Nah, sehingga ikatan yang tadinya tunggal dia menjadi rangkap 2. Oleh karena itu reaksi ini disebut reaksi eliminasi. Berikutnya kita akan bahas mengenai reaksi substitusi. Reaksi substitusi merupakan reaksi penukaran gugus atom oleh gugus atom lainnya. Nah, ketika terjadi reaksi substitusi, tidak terjadi perubahan ikatan pada senyawa. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa lihat pada slide PowerPoint. Nah, di situ secara sekilas bisa kita lihat bahwa CH4 plus Cl2 menjadi CH3 Cl plus HCl. Nah, di situ tidak ada perubahan ikatan ya. Jadi ikatannya tetap ikatan tunggal. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa tidak terjadi perubahan ikatan? Nah, kita bisa jabarkan. Bagaimana caranya? Nah, bisa teman-teman lihat pada slide. Nah, di situ tinggal kita tulis saja. Misalkan CH4. Nah, C-nya 1 hanya 4. Hanya ada di atas, di samping kanan kiri, kemudian bawah. Ditambah Cl2. Kita tuliskan Cl-nya ada 2, saling berikatan. Nah, lalu CH3. C-nya ada 1, hanya ada 3. Kemudian CH3 ini mengikat Cl. Nah, bisa kita tuliskan Cl. Terus ditambah HCl. Kita tulis seperti biasa HCl gitu ya. Nah, di sini jelas ya, tidak ada perubahan ikatan. Jadi ikatannya tetap dari ikatan tunggal dan tetap menjadi ikatan tunggal. Oleh karena itu, reaksi ini disebut reaksi substitusi. Nah, untuk lebih jelasnya begini.
Cl pada Cl2 itu dia mengalami penukaran dengan atom H pada CH4. Nah, bisa teman-teman lihat pada slide. Nah, sehingga CH4 ini hanya menjadi Cl, sehingga menjadi CH3Cl karena hanya dia bertukar dengan si Cl dari Cl2. Nah, lalu H yang lepas dari CH4 itu dia mengikat Cl dari Cl2 yang tidak bertukar tadi sehingga membentuk HCl. Nah, jadi pada reaksi ini terjadi penukaran gugus atom. Maka reaksi ini disebut reaksi substitusi. Terakhir, ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran merupakan reaksi senyawa hidrokarbon dengan gas oksigen dan diikuti dengan nyala api. Nah, untuk reaksi pembakaran sendiri itu dibagi dua, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Apa itu reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna? Mari kita bahas bersama-sama. Reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna merupakan reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang ditandai dengan dihasilkannya gas CO2. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, di situ ada 2C2H6 plus 7O2 menjadi 4CO2 plus 6H2O. Nah, reaksi tersebut merupakan reaksi pembakaran dikarenakan C2H6 itu bereaksi dengan O2. Nah, untuk mengetahui ini pembakaran sempurna atau pembakaran tidak sempurna, kita lihat hasilnya apa. Nah, di situ dihasilkan CO2. Nah, karena reaksi tersebut menghasilkan CO2, maka reaksi tersebut merupakan reaksi pembakaran sempurna. Selanjutnya, pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran tidak sempurna merupakan reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang ditandai dengan dihasilkannya gas CO. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa lihat pada slide. Di situ ada 2C2H6 ditambah dengan 5O2 menjadi 4CO plus 6H2O. Reaksi tersebut merupakan reaksi pembakaran dikarenakan senyawa hidrokarbon yaitu C2H6 direaksikan dengan O2 atau bereaksi dengan O2. Nah, reaksi tersebut merupakan pembakaran sempurna atau tidak sempurna. Nah, kita lihat hasilnya. Di situ dihasilkan CO, sehingga reaksi tersebut merupakan reaksi pembakaran tidak sempurna. Itu saja yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.